Halo semua, perkenalkan nama saya Eci Vivana Evi Rahlina Damanik dengan NPM 19010101068. Pada kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai cerpen. Yang pertama kali saya bahas yaitu metode apa yang digunakan dalam cerpen dan media apa yang saya gunakan dalam menulis cerpen dan pendekatan apa yang saya gunakan. Metodenya yaitu metode membaca. Alasan saya memilih metode membaca yaitu karena dalam metode ini bertujuan untuk memahami bacaan teks yang diperlukan siswa dalam belajar, dan medianya yaitu saya ambil media visual berupa buku cetak, yang dimana semakin banyak membaca buku, maka semakin banyak wawasan yang didapat siswa, terutama dalam pembelajaran cerpen. Dan pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan komunikatif. Alasannya yaitu agar peserta didik dapat berinteraksi dengan baik dalam memberikan pendapat dan ide masing-masing. Jadi di sini saya akan membahas pengertian dari cerpen. Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Cerpen juga terdiri tidak lebih dari 10.000 kata saja. Menurut KBBI, cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya, cerita pada cerpen bisa memberikan kesan dominan dan berkonsentrasi pada permasalahan satu tokoh. Menurutnya, dalam cerpen tidak ada cerita hingga 100 halaman. Struktur cerpen yaitu yang pertama, abstrak. Abstrak merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. 2. Orientasi. Pada orientasi cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat, atau lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita pendek tersebut. Yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Watak dari tokoh juga dijelaskan pada bagian ini. Komplikasi juga menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibat. Yang keempat ada evaluasi. Evaluasi merupakan konflik masalah yang semakin memuncak ataupun terjadi. Yang kelima ada resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Dan yang keenam ada koda. Koda merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Fungsi cerpen yaitu ada 5. Yang pertama, fungsi rekreatif, yaitu sebagai sarana penghibur bagi para pembaca. Yang kedua ada fungsi estetis, yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen sehingga memberikan kepuasan kepada pembaca. Yang ketiga ada fungsi didaktif. Fungsi didaktif yaitu sebagai pemberi pembelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembaca. Yang keempat ada fungsi moralitas, yaitu sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruk yang disampaikan penulis kepada para pembaca. Dan yang kelima yaitu fungsi religiusitas, yaitu sebagai pemberi pembelajaran yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh baik oleh pembaca. Ciri-ciri cerpen yaitu 1. Pada umumnya, cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. Yang kedua, cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, saat membaca cerpen biasanya selesai dengan sekali duduk. 4. Cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. 5. Cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang keenam yaitu cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita saja. 7. Kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-8 yaitu karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana.
Dan yang terakhir yaitu di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah pada cerpen tersebut. Jenis-jenis cerpen yaitu yang pertama cerita pendek. Cerita pendek adalah jenis cerita yang kurang dari 10.000 kata panjangnya. Jenis pertama dari cerpen adalah cerita pendek. Dan seperti namanya, cerita pendek yang satu ini cenderung lebih pendek daripada jenis cerita pendek lainnya. Panjang kata dari cerita pendek yaitu sekitar 500 hingga 700 kata. Yang kedua yaitu cerita pendek sedang. Jenis cerita pendek atau cerpen yang kedua yaitu cerita pendek sedang atau cerpen sedang. Cerita pendek sedang biasanya memiliki panjang sekitar 700 hingga 1000 kata panjangnya. Cerpen sedangkan juga bisa ditemui dengan mudah pada buku-buku pelajaran sekolah karena dianggap efektif dan menarik perhatian. Dan yang ketiga yaitu cerita pendek panjang. Jenis cerpen yang terakhir yaitu cerpen panjang. Cerpen yang satu ini biasanya dibuat dengan panjang sekitar 1000 kata atau lebih. Dan bahkan ada sebuah cerpen yang dibuat mendekati 5000 kata atau bahkan 10.000 kata. Jenis cerpen yang satu ini memiliki ciri umum yang peraturannya yang santai. Langkah-langkah dalam menulis cerpen yaitu yang pertama, menentukan tema, yang kedua, menentukan jenis cerpen, yang ketiga, menentukan alur cerita, yang keempat, penokohan, yang kelima, menentukan tempat dan waktu, yang keenam, menulis garis besar cerita, yang ketujuh, memperhatikan unsur intrinsik dan ekstrinsik, dan yang terakhir yaitu menulis judul. Contoh cerpen yaitu Kejujuran Itu Nomor 1. Cerpen pendidikan selanjutnya yang bisa memberikan contoh kepada peserta didik adalah mengenai pentingnya berbicara jujur. Kisah ini dimulai ketika seorang anak laki-laki bernama Bagas sedang berjalan dengan kedua temannya, Tio dan Sony. Mereka pun berhenti di warung Empok Ijah, berniat untuk membeli gorengan karena lapar setelah bermain layangan di lapangan sepak bola. Ketika itu, Tio melihat anak laki-laki sedang berdiri di samping warung Pok Ijah. Gerak-geriknya sangatlah mencurigakan. Ia pun memberitahukannya kepada Bagas dan Sony. Kau lihat anak itu? Sedang apa ya di sana? Tanya Tio kepada kedua temannya. Jangan-jangan mau maling di warung Pok Ijah, tuduh Sony. Bagas pun menegur Sony, katanya jangan berbicara yang tidak-tidak tanpa bukti. Sekian pembelajaran yang dapat saya buat. Sekian dan terima kasih.